Ketika kita membahas tentang Ki Hajar Dewantara, yang pertama kali terbesit yaitu semboyang yang telah dicetuskannya, yaitu Ingarso Sungtulodo yang di depan memberikan teladan, Ing Madya Mangunkarso yang di tengah memberikan semangat, dan Tuturi Handayani yang di belakang memberikan dorongan atau motivasi. Nah, semboyang yang telah dicetuskan oleh Ki Hajar Dewantara ini menjadi inspirasi bagi guru-guru di Indonesia untuk terus dapat berkembang. Selain semboyang Ki Hajar Dewantara tadi, beliau juga memaparkan tujuan dari pendidikan, yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak agar mereka bisa mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan juga anggota masyarakat. Dalam hal menuntun kodrat anak seharusnya memperhatikan dua hal, yaitu kodrat alam atau letak geografisnya lingkungan sekitar dari peserta didik dan juga kodrat zamannya. Dalam proses pembelajaran, sebaiknya memperhatikan prinsip-prinsip perubahan atau yang biasa disebut dengan trikon, asas trikon. Yang pertama itu adalah kontinuitas, pengembangan pendidikan secara terus-menerus atau berkesinambungan dengan perencanaan yang baik. Yang kedua adalah convergent. Convergent adalah pengembangan atau mengambil ilmu dari sumber luar. Dan yang terakhir adalah konsentris, yaitu pengembangan pendidikan yang tetap berfokus pada kebudayaan atau karakter kita sendiri. Hingga pada akhirnya, pendidik mampu menuntun peserta didik untuk memiliki budi pekerti yang baik, menjadi pribadi yang selamat dan bahagia. Sebelum saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya sering berpikir, apakah yang saya lakukan ini sudah tepat? Apakah saya sudah mampu membuat peserta didik saya bahagia? Karena dalam proses pembelajaran ini, saya mementingkan ketuntasan materi yang sudah saya susun sebelumnya, dan saya juga berharap bahwa peserta didik saya itu mampu mencapai nilai KKM yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu, dalam proses pembelajaran, saya biasanya menggunakan metode ceramah, diskusi, dan juga tanya jawab. Namun di sini saya selalu meminta peserta didik saya untuk fokus pada penjelasan saya saja. Selanjutnya, karena proses pembelajaran itu terbatas oleh waktu, saya biasanya bersikap tegas untuk mengumpulkan tugas sesuai tenggat waktu yang saya berikan, tanpa bertanya apakah peserta didik saya ini setuju pada jadwal tersebut. Saya berpikir dengan begitu mereka bisa disiplin untuk mengumpulkan tugas tepat waktu. Kini saya menyadari bahwa pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu belumlah menuntun peserta didik saya secara utuh. Tugas guru menurut Ki Hajar hanyalah menuntun, karena setiap anak itu punya karakternya sendiri, punya keunikan dan kompetensinya masing-masing. Di program ini saya banyak belajar tentang pembelajaran yang berpihak pada peserta didik, dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya untuk berkreasi tanpa paksaan. Selain itu, proses pembelajaran harus dilaksanakan dengan berbagai cara, model, ataupun metode, serta berbagai sumber belajar, karena guru bukan satu-satunya sumber belajar yang ada. Seperti yang kita ketahui, tujuan pembelajaran itu atau tujuan pendidikan adalah membuat anak selamat dan bahagia. Ketika mereka merasa tertekan atau terpaksa dalam belajar, maka keselamatan dan kebahagiaan itu tidak akan tercapai secara maksimal. Hal-hal yang saya coba lakukan saat ini adalah terus belajar dan menggali ilmu yang lebih banyak lagi dari program calon guru penggerak ini, baik dari teman-teman CGP, pengajar praktik, fasilitator, maupun instruktur.
Selanjutnya, saya mencoba untuk mengubah mindset saya bahwa pencapaian KKM dalam proses pembelajaran itu bukan yang utama, tapi yang utama dan pertama itu adalah bagaimana peserta didik saya bahagia, senang belajar, dan paham akan materi yang disajikan. Saya juga terus mengupayakan pembelajaran yang berpusat pada anak dan memberikan mereka kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya serta menyediakan fasilitas yang memadai agar mereka mampu berpartisipasi aktif dan kreatif dalam pembelajaran. Dan di sini saya berusaha juga untuk menempatkan diri sebagai penuntun, bukan penuntut, agar tujuan pembelajaran atau pendidikan dapat tercapai sesuai dengan harapan.